Bapak Ibu saudara-saudari di dalam Kristus Yesus, hari ini kita telah tiba di hari yang penuh sukacita, yaitu hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita merenungkan firman Tuhan agar kita benar-benar bersukacita menyambut kelahiran Tuhan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa, anugerah-Mu yang terbesar bagi kami Tuhan, yaitu ketika Engkau datang ke dunia ini untuk menebus kami dari segala dosa. Kami memperingati kelahiran-Mu, kami sangat bersuka cita. Dan kami mau menaikkan pujian syukur bagi-Mu. Berkati kami semua, karena kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Natal ini terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat ke-14. Beginilah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai di situ pembacaan nats firman Tuhan. Dan saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Salam, selamat hari Natal. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita berada dalam sukacita yang besar oleh karena kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang hadir di hadapan Tuhan pasti ada di dalam sukacita yang sangat luar biasa di hari ini. Meninggalkan segala beban, melupakan segala penderitaan, karena Sang Juru Selamat yang membawa kehidupan bagi kita telah lahir, telah ada di dunia, telah ada di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya kita terus bersukacita. Dan ada beberapa hal dari firman Tuhan ini yang mengajari kita mengapa kita sangat bersukacita atas kelahiran Yesus. Yang pertama adalah karena Yesus adalah Allah. Jika kita baca dari ayat firman Tuhan ini, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dijelaskan bahwa pada mulanya Ia adalah firman,
Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan dijelaskan, diteruskan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dari nats ini kita sudah dapat mengerti dan mengetahui bahwa yang datang itu, yang lahir itu adalah, yang datang ke dunia itu adalah Allah. Allah sendiri yang telah menjadikan langit dan bumi. Yang pada mulanya Dia hanya firman, tetapi yang sekarang Dia telah menjadi manusia. Menjadi sama seperti manusia, yang punya tubuh, yang memiliki, yang tahu perasaan seperti manusia. Ini memastikan pikiran kita agar tidak ada keraguan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Agar tidak ada kebimbangan untuk menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sangat bersuka cita karena seorang raja di atas segala raja datang ke dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika seorang kepala daerah saja yang seperti gubernur datang ke kampung kita, kita pasti sangat senang. Kita menyediakan, mempersiapkan segala sesuatu. Apalagi ini yang datang adalah raja di atas segala raja. Dia adalah penguasa langit dan bumi. Dia datang ke dunia. Dia mau hadir di tengah-tengah manusia. Kita pasti sangat bersuka cita dan sangat bersyukur kepada Tuhan kita. Hal yang kedua yang menjadi pelajaran bagi kita di Natal ini untuk mengerti siapa Yesus sebenarnya, yaitu Yesus membawa terang ke tengah kegelapan. Di sini dijelaskan bahwa dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan yang dimaksudkan di sini yaitu melambangkan dosa, lambang dosa. Dosa itu melambangkan kegelapan. Dan kegelapan itu telah menguasai manusia. Yaitu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini menjadi tempat kegelapan. Manusia telah jatuh ke dalam dosa sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri. Yang namanya sedang berjalan dalam kegelapan, tidak bisa melihat tanda-tanda kehidupan, tidak bisa melihat jalan arah kemana. Dalam situasi itu, itulah sebabnya Yesus datang ke dunia membawa terang. Ia menghapuskan segala dosa manusia dan Ia memberi hidup kepada manusia. Sehingga dengan datangnya terang itu, yaitu Yesus Kristus sendiri ke dalam dunia yang sedang gelap, dalam dunia yang sedang dikuasai oleh kegelapan, maka dunia ini menjadi terang. Kehidupan manusia juga menjadi terang. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka hidupnya hidup di dalam terang, dan ia menjadi anak-anak Allah. Dan hidupnya adalah, sifatnya adalah menghasilkan buah-buah terang. Hanya orang-orang yang percaya dan hidup di dalam Yesus yang mendapat kehidupan dan hidup di dalam terang. Sehingga dengan adanya terang dalam kehidupan manusia, maka seseorang itu dapat mengerti firman Tuhan. Seseorang itu dapat mengerti perbuatan yang baik, melihat jalan yang benar. Yang namanya berjalan di dalam terang itu, Bapak Ibu, kita bisa melihat simpang yang menuju ke kanan dan menuju ke kiri. Kita bisa melihat kalau di depan ada lubang, ada becekan, atau segala macam. Tetapi yang berjalan di dalam gelap itu, apapun yang ada di depan pasti dia injak. Bagaimanapun jalan yang ia lewati itu pasti dia lewatin saja, karena ia tidak melihat apa-apa. Itulah perbedaannya hidup di dalam terang dan hidup di dalam kegelapan. Yang jelas, Yesus telah lahir ke dunia ini untuk membawa terang bagi kehidupan manusia. Yang sebelumnya manusia dikuasai oleh dosa yang dikatakan kegelapan.
Dengan hadirnya Yesus, hidup manusia menjadi terang dan membuahkan buah-buah terang yang memuji Tuhan, saling menolong, dan sifat-sifat yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan hal yang ketiga, bahwa kita bersukacita di dalam memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu karena Yesus itu sang juru selamat tinggal di antara manusia. Sehingga manusia tidak usah takut lagi dan tidak usah khawatir. Karena ada Yesus yang menyelesaikan pergumulan. Kalau mungkin kita hidup di dalam dunia ini, kita masih ada di dalam keraguan-raguan dan kebimbangan. Hari ini firman telah menjadi manusia. Artinya bahwa Yesus telah bersama-sama dengan kita. Maka tidak ada sesuatu pun yang kita khawatirkan lagi. Asal kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Firman telah menjadi manusia. Kini Allah telah dekat dengan kita. Maka percayalah kepadanya. Jangan takut menjalani hidup di dunia ini. Lakukan saja kehendaknya. Hiduplah di dalam terangnya. Jangan kembali lagi dalam kehidupan kegelapan. Hanya Yesus Kristus yang dapat memberi hidup. Itulah berita sukacita di hari Natal ini. Demikian firman Tuhan dan kita berdoa. Kami mengasihi Engkau Tuhan karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami telah mendengar firman-Mu bahwa Engkaulah yang menjadi Allah bagi kami. Engkaulah yang menjadi terang bagi kami. Dan bahkan Engkau mendampingi kami yang Engkau tinggal bersama-sama dengan kami. Kami sangat bersukacita dan bersyukur. Dan kami naikkan pujian bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.